Saudara-saudara sekalian, kita kadang-kadang melihat atau mungkin biasa atau sering melihat di sekeliling kita ada dua kejadian yang biasa terjadi, yaitu ada kalanya seseorang itu rajin beribadah, rajin melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, namun akhlaknya atau kebiasaan-kebiasaannya kadang-kadang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Mungkin seperti pemarah, pelit, iri hati, dan lain-lain sebagainya yang termasuk kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Dan ada juga seseorang yang tidak pernah beribadah dalam pandangan kita. Dia tidak pernah sholat, tidak puasa, suka meminum minuman keras, dan lain sebagainya. Tapi dia punya sifat sangatlah baik, suka menolong, rajin menyumbang. Pokoknya dia memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Cuma ibadahnya dia tinggalkan. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tinggalkan. Lalu bagaimana saudara-saudara kita menanggapi atau melihat dua keadaan seperti ini? Ulama-ulama kita memberikan petunjuk bahwa dua orang ini sama-sama mempunyai atau kemungkinan menjadi orang yang lebih baik. Orang yang rajin beribadah tersebut mempunyai kemungkinan besar apabila memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih baik apabila ia bersungguh-sungguh menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersungguh-sungguh semata-mata ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemungkinan daripada ibadah-ibadahnya tersebut akan mendorong dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ia lakukan. Ini sangat bisa terjadi saudara-saudara sekalian, karena ibadah khususnya sholat mendorong kita untuk mencegah. Artinya sholat itu apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dapat mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi inilah saudara-saudara yang bisa terjadi apabila orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kebiasaannya buruk, maka ibadah itu dapat merubah dia menjadi orang yang baik. Kedua saudara-saudara sekalian, orang yang tidak biasa ibadah, artinya tidak pernah ibadah, namun dia memiliki perbuatan atau sifat-sifat yang terpuji, seperti rajin menolong, rajin membantu, rajin menyumbang, punya sifat tenggang rasa yang baik, sopan. Orang tersebut juga mempunyai kemungkinan besar menjadi lebih baik. Dia dapat menjadi lebih baik lagi karena apabila dia melakukannya semua dengan ikhlas tanpa pamrih, memang dia lakukan tulus dari dalam hatinya. Orang yang berbuat seperti demikian, maka apabila dia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keikhlasannya, maka dia bisa dibukakan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, dua kebiasaan ini
tidaklah bisa kita salahkan satu dengan yang lain, karena sama-sama mempunyai artinya dia bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas kesungguhan dan keikhlasannya. Kita tidak boleh memponis mereka bahwa mereka akan tersesat, mereka kurang baik, mereka calon penghuni neraka misalnya. Tidak boleh, karena itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan yang kedua, saudara-saudara sekalian, apabila kejadian ini terjadi, orang tersebut sampai meninggal tetap tidak berbuat baik, namun dia rajin ibadah. Yang satunya lagi rajin berbuat baik, tapi dia tidak pernah ibadah sampai dia meninggal. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila kita lihat dalam keterangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa solat itu adalah tiang agama. Apabila rusak solat itu, maka rusaklah agama. Apabila baik solat itu, baiklah agama. Maka disinilah bedanya orang yang mengerjakan solat. Karena yang paling pertama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Dan pembeda antara orang yang kafir, artinya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak adalah sholat. Jadi orang yang sholat berarti ada yang bisa dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan semua itu ada, dia bisa mendapat keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui proses mungkin dibersihkan segala dosa-dosanya. Kedua, orang yang sampai meninggal tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun dia memiliki sifat yang baik. Apabila kita hubungkan tadi saudara-saudara sekalian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin berpandangan bahwa orang tersebut artinya kemungkinan besar dia tidak akan selamat. Apabila kita kaji dari ayat Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ulama-ulama kita mengatakan bahwa orang yang taat kepada Allah akan menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang cuma memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia, belum tentu dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang memperbaiki hubungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya di hadapan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan kajian atau masalah di atas, maka yang sangat penting ialah memang kita harus lebih mengutamakan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita dan yang memiliki surga dan neraka. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, marilah kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepadanya, memperbanyak berzikir kepadanya, dan memperbaiki akhlak atau sifat-sifat kita. Jadi ada keseimbangan di dalam pelaksanaan kita membina hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membina hubungan baik kepada sesama manusia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan dan kehilapan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.